Said Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengikuti aksi bongkar-bongkar yang dilakukan oleh Gusmar dari KBN Nusantara, yang akan membongkar dengan cara meneliti latar belakang jejak digital dari para purnawirawan Jenderal TNI selama ini, sehingga Gusmar bisa mengungkap siapa di balik dari aksi para purnawan jenderal ini yang ingin memecat dalam tanda kutip Wapres Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nah, tidak perlu berlama-lama, mari kita segera ikuti apa yang diungkap oleh Gusmar dari KBN Nusantara berikut ini. Baik, saya tunjukkan jejak digital bahwa para purnawirawan jenderal ini bareng bersama Anies Baswedan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para purnawirawan jenderal TNI yang mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya, sesungguhnya sama saja sedang mendesak, sama saja juga sedang ingin melengsarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Mengapa demikian? Karena keterpilihan Gibran Rakabuming Raka adalah satu paket dengan Pak Prabowo, satu paket dalam pasangan capres dan cawapres yang sah, yang diusung, didaftarkan ke KPU, sampai kemudian berlangsung Pilpres, sampai kemudian ditetapkan oleh KPU dan dilantik oleh MPR. Tidak bisa kemudian salah satunya dianulir hanya alasan politis. Kalau kemudian salah satunya ada yang melanggar hukum pasca ditetapkan menjadi presiden atau wakil presiden, baru ada alasan-alasan yang bisa dijadikan argumentasi seorang presiden atau wakil presiden dimakzulkan dari jabatannya, tetapi dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, bukan atas dasar kepentingan politik. Kalau atas alasannya adalah terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi Wapres, itu adalah alasan usang, alasan yang sudah dianulir oleh MK itu sendiri, oleh KPU itu sendiri, oleh MPR yang telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya ada apa dengan para purnawirawan jenderal ini yang ingin menganulir keputusan hasil pesta demokrasi bangsa dan negara kita, yang ingin menganulir keputusan pemilu kita, yang ingin menganulir konstitusi yang telah menetapkan Prabowo Gibran menjadi pasangan presiden dan wakil presiden yang sah menurut undang-undang. Sekali lagi, ini bukan persoalan individu Gibran, tetapi ini adalah urusan konstitusi. Para purnawirawan jenderal pasti paham, pasti tahu tentang konstitusi itu. Kalau panjenengan semua menginginkan Gibran dicopot dari jabatannya dengan alasan yang sampaikan itu adalah alasan politis. Itu sama saja ingin melawan dan menabrak konstitusi kita, ingin menabrak hasil pilihan 80 juta rakyat Indonesia lebih, ingin menganulir keputusan MPR. Dan itu adalah tindakan yang inkonstitusional, dan pasti secara politik akan berhadapan dengan 80 juta rakyat pemilih Prabowo Gibran. Jadi jangan main-main. Nun sewu bapak-bapak jenderal, panjenengan sudah purna tugas, mestinya sangat paham tentang ketentuan-ketentuan tersebut. Tetapi kemudian mengapa panjenengan menjadi pelopor untuk membangkang terhadap hasil konstitusi kita? Mengapa panjenengan menjadi contoh merusak konstitusi kita, merusak hasil pesta demokrasi kita? Mestinya panjenengan adalah contoh-contoh untuk mengawal hasil konstitusi, mengawal hasil pilihan rakyat, mengawal keputusan MPR yang sudah sah. Jangan menabur api, wahai bapak-bapak mantan jenderal kita yang saya cintai. Panjenengan boleh berdalih bahwa itu adalah sebuah kekecewaan para mantan jenderal yang pernah
memiliki peran tugas besar di negara ini. Kalau panjenengan tidak memiliki afiliasi politik dengan salah satu pasangan capres kemarin, tetapi jejak digital tidak bisa dihilangkan. Jejak digital dengan sangat mudah menemukan bahwa panjenengan ternyata berada di barisannya Anies Baswedan pada Pilpres kemarin. Sehingga semakin menguatkan bahwa motivasi panjenengan semua adalah motivasi politik, motivasi kepentingan politik di barisannya Anies Baswedan. Dan kalau itu urusannya, kalau itu masalahnya, maka siap-siap saja panjenengan pasti akan berhadapan secara politik dengan barisannya Prabowo Gibran yang jauh lebih besar. Sekali lagi, kalau panjenengan membuktikan bahwa suara panjenengan adalah suara independen atas nama demokrasi, atas nama keadilan, mungkin masih bisa direnungkan, masih bisa dipilah-pilah, dipikir. Tapi kalau panjenengan terbukti berada bareng-bareng dengan salah satu capres yang gagal kemarin, maka tidak perlu lagi untuk bicara demokrasi, tidak perlu lagi untuk bicara keadilan, karena Anda mengusung kepentingan politik. Kepentingan politik Pilpres nggak usah dibicarakan sekarang, sudah selesai Pilpresnya, Pak. Kalau panjenengan ingin ganti presiden, ingin ganti wakil presiden, tunggu 5 tahun yang akan datang, tahun 2029 masih ada kesempatan untuk mengusung jago Anda menjadi presiden ataupun wakil presiden. Sesimpel itu kalau Anda menghargai demokrasi. Jangan bersembunyi di balik demokrasi, di balik keadilan, di balik konstitusi. Kalau panjenengan juga melanggar, merusak hasil demokrasi. Kalau panjenengan juga menabrak hasil konstitusi kita. Baik, saya tunjukkan jejak digital bahwa para purnawirawan jenderal ini bareng bersama Anies Baswedan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang lalu. Nih, ada banyak sekali jejak digitalnya karena dimuat di media mainstream. Ada Detik, ada Kompas, dan lain sebagainya. Panjenengan bisa cari sendiri tentang purnawirawan TNI Polri yang mendukung Anies pada Pilpres 2024 kemarin. Saya bacakan salah satunya saja nih. Purnawirawan TNI Polri dari FKP 3 mendukung Anies di Pilpres 2024. Ini Detik hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 yang lalu. Nah, jelas kan? Jadi jangan berbicara tentang keadilan atas nama konstitusi kalau panjenengan sesungguhnya adalah sedang mengusung kepentingan politik. Panjenengan berada di barisannya Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024 yang lalu. Saya baca beritanya nih. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan disambangi rombongan purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan dalam kurung FKP 3. Anies menyampaikan pertemuan dengan para purnawirawan TNI Polri tersebut untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dikerjakan. Ini bukan perjumpaan pertama, jadi ini adalah perjumpaan yang sudah berlangsung berkali-kali dan sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis, kata Anies pada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan hari Jumat 7 Oktober 2023. Nah, siapakah para purnawirawan itu? Nah, di sini ditulis nih. Para purnawirawan Pati TNI Polri yang hadir adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Ya, jelas kan? Fakhrul Razi kemarin ikut bersuara di depan yang ingin memakzulkan Wapres Gibran. Ya, jadi jangan berbicara tentang konstitusi, jangan berbicara tentang demokrasi, Pak Fakhrul Razi. Anda ada di barisannya Anies Baswedan kok. Kemudian legend TNI Purnawirawan Sutioso, ya, iya kan, Pak Sutioso kemarin ikut juga kan. Selanjutkan, Laksda TNI Purnawirawan Dedi, Majen TNI Purnawirawan Jul Effendi, Majen TNI Purnawirawan Saiful Rizal, Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Majen TNI Purnawirawan Gadang, Masda TNI Purnawirawan Iman Sudrajat, dan Irjen Pol Purnawirawan Anas Yusuf. Anies menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan para purnawirawan TNI Polri untuk mendorong perubahan. Dia mengatakan agenda diskusi tersebut untuk menyatukan agar visi perubahan untuk Indonesia yang lebih adil bisa tercapai. Dan kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang dan seterusnya, bla 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 bla. Nah,
Nah ya, saya lanjutkan. Dalam pertemuannya hadir pula mantan Gubernur DKI Jakarta periode 97-2002 dan 2002-07, yakni Legend TNI Purnawirawan Sutioso. Dia mengaku mendukung Anies karena tahu latar belakang dan track record dari Anies. Jelas kan? Terang-terangan dukungannya. Oke ya, jadi jelas para purnawirawan TNI ini berada satu barisan dengan Anies Baswedan. Nah ini selain Detik juga ada nih, Kompas juga muat, Anies disambangi rombongan purnawirawan TNI Polri, ada mantan Menak hingga Bang Yos. Kompas 6 Oktober, banyak ini. Jadi sudahlah, kalau Anda punya kehendak politik, punya hasrat politik, ya nanti 2029 Bapak-bapak jangan kemudian mengganggu roda pemerintahan hasil pilihan rakyat, hasil pilpres yang sah secara konstitusi. Tidak ada konflik terkait itu. Kalau dulu pasca pilpres pasangan Anies, pasangan Ganjar telah melakukan gugatan secara hukum di Mahkamah Konstitusi, ya silakan di situ, dan sudah dilaksanakan, sudah dilayani, sudah disidangkan, dan hasilnya konstitusi kita memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang sah. Kalau tidak puas ingin mengganti presiden, ya nanti 2029. Tapi kalau Anda desakan, suarakan hari ini, namanya ingin makar, namanya ingin melawan hasil konstitusi yang sah, dan itu tidak elok sama sekali dipelopori oleh mantan Purnawirawan Jenderal TNI kita. Sangat tidak elok karena mendidik, melakukan gerakan politik di tengah jalan, ingin memotong, ingin memangkas pasangan presiden dan wakil presiden yang sah, dan itu berbahaya sekali bagi persatuan kita. Kalau model-model begitu diterus-terusin, dendam politik nanti tidak akan pernah berhenti. Gara-gara kalah, kemudian cari-cari alasan di tengah jalan ingin menggulingkan pasangan presiden dan wakil presiden yang sah. Begitu pula seterusnya nanti pasangan yang merasa kecewa, yang kemarin menang, balas dendam politik dengan cara begitu, mencari-cari alasan. Kapan negara mau membangun? Kapan negara ini mau maju kalau rebutan politik model-model begitu diterus-terusin? Contohlah, silakan panjenengan berkaca terhadap negara-negara di Timur Tengah. Semangat dendam politik yang kemudian tidak dibendung, tidak berhasil mereka bendung, kemudian mengangkat senjata, terjadilah perang saudara. Negara yang hancur, berantakan, tidak sempat membangun, karena selalu dilanda konflik perang saudara, dendam politik yang kalah kepada yang menang. Afghanistan 50 tahun lebih tidak pernah berhenti dari peperangan perang saudara gara-gara ambisi dan rebutan politik. Suriah hari ini, Pakistan, terus negara-negara yang lain, Palestina, Hamas, ya, Suriah, gak pernah berhenti gara-gara ambisi politik yang tidak tersampaikan, yang tidak bisa ditahan nafsunya, tapi tidak menghargai hasil pilihan demokrasi rakyatnya. Lalu para jenderal ini, para purnawirawan jenderal ini, apa sebenarnya misinya? Apa sebenarnya targetnya? Ketika misalkan Anda panjenengan semua ingin menggulingkan Gibran, ketika Gibran terguling, terus siapa yang mau Anda angkat menjadi penggantinya? Anies Baswedan kan? Maksudnya begitu kan? Tidak begitu caranya, bro. Tidak semudah itu, bro. Ngamuk 80 juta pemilihnya Prabowo Gibran pasti kalau model-model caranya begitu. Ya kalau ingin mendesakkan Anies menjadi presiden atau wapres nanti 2029. Jangan begitu caranya. Wong sudah kalah kok masih mentang-mentang. Sudah kalah kok. Ya kalau upaya misi mereka menggulingkan Gibran berhasil, pasti kan harus mencari pengganti kan? Mencari pengganti siapa? Pengganti Gibran. Seandainya ini berhasil, tapi saya yakin tidak mungkin lah. Petinggi-petinggi negara kita, para politikus kita di DPR MPR kan pasti juga tahu
bahayanya seperti apa menggulingkan pasangan presiden dan wakil presiden yang sah di tengah jalan. Tetapi ini kita berandai-andai, seandainya itu dilakukan, Gibran terguling, siapa yang akan diajukan oleh para mantan Purnawan Jenderal ini untuk mengganti posisinya Gibran? Siapa? Yang paling logis ya pasti Anies, karena mereka pendukungnya Anies Baswedan. Jangan mimpi bro, warga keturunan imigran Yaman di sini mau mimpi negara. Siapa yang tidak kenal jejaknya Anies Baswedan? Orang yang menikmati politik identitas, kampanye agama Pilgub DKI 2017 yang lalu, hancur nyaris itu Bhinneka Tunggal Ika di sana. Kampanye politik pakai ayat dan mayat, diam saja Aniesnya kok menikmati politik identitas yang sangat berbahaya itu. Gara-gara milik gubernur kampanyenya kofar kafir, ngeri itu. Demo berjilid-jilid dalam konstelasi politik pilkada DKI. Apa Anies mencegah? Enggak, menikmati. Rusak hancur negara ini kalau dipimpin oleh orang yang berbalut politik identitas. Ini negara Indonesia, negara Pancasila, negara melindungi seluruh umat beragama di sini. Tidak boleh salah satu umat beragama menghinakan, mengolok-olok umat beragama yang lain. Tidak kita inginkan perang saudara antar agama. Dan kita sudah punya Pancasila, warisan leluhur pendiri bangsa ini yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh siapapun politikus level kabupaten, provinsi, apalagi pusat presiden menggunakan agama sebagai tameng politiknya. Karena itu berbahaya sekali bagi persatuan bangsa dan negara kita. Siapapun yang akan menggunakan itu harus kita lawan bersama-sama. Kita punya pilihan presiden, punya mekanisme demokrasi 5 tahun sekali, pilpres. Kita hargai hasil pilpres. Kalau tidak puas, bangun kekuatan untuk mencalonkan kembali pasangan Anda, calon presiden Anda, calon wakil presiden Anda 5 tahun yang akan datang. Hanya itu mekanismenya. Tidak ada sejarahnya pemberontakan, merusak konstitusi, merusak pemilu. Bisa kita biarkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa.